Kenapa saya sering banget pakai harga super early bird, early bird, atau bahkan super early bird hanya untuk 2 orang gitu, atau super early bird untuk 3 orang. Itu makin nafsu tuh orang tuh. Halo, balik lagi sama aku Aulia di Curhat Sales. Nah, kali ini kita akan membahas apa aja sih psikologi untuk para sales yang harus dimiliki. Kalau misalkan denger-dengernya nih, ada 5 teknik psikologi selling yang ampuh banget untuk penjualan. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Oke, langsung aja nih Coach. Ini kan dengar-dengar katanya ada 5 teknik psikologi selling yang bener-bener lagi wow banget untuk penjualan ke depannya nih Coach. Oke, nah ini kan biasanya kalau teknik-teknik psikologi kan dipakainya untuk kejiwaan manusia ya. Nah ini juga sama. Jadi 5 teknik psikologi yang bisa digunakan dalam konteks penjualan. Karena pada dasarnya setiap manusia, ya kita masih berhubungan manusia ya, bukan robot, bukan AI dan sebagainya. Kalau AI, psikologinya AI gue belum tahu gitu ya. Mungkin lebih tepatnya algoritmanya AI gitu kan. Kalau kita adalah manusia pasti ada psikologinya. Nah psikologi itu kalau kita pahami, kita bisa mempengaruhi orang lain dengan lebih baik. Nah untuk lebih jelasnya, saya akan bawa kamu ke flip chart ya. Nah ini nih ya, jadi saya nyebutin ada 5 prinsip nih. Nah 5 prinsip ini adalah prinsip yang digunakan untuk selling nih. Nah kita bahas yang satu ya. Jadi prinsip 1 adalah prinsip konsistensi dan komitmen. Nah, gini menarik nih. Ini pada dasarnya manusia ya. Jadi misalkan contoh, saya ngajak kamu berbicara sesuatu dan ketika kamu mengatakan iya, kamu cenderung akan mengatakan iya untuk pertanyaan kedua. Misalnya contoh, Bu, saya bisa punya waktunya Bu untuk 5 menit saja. Ketika Anda mengatakan iya, maka akan lebih cenderung untuk yang kedua menjadi iya. Menarik ya? Misalkan contoh lagi, Bu, tertarik nggak mendengarkan bagaimana cara meningkatkan penjualan tim Anda? Tertarik. Nah, berikutnya Anda ngomong lagi akan membuat orang cenderung mengatakan iya. Karena ada prinsip yang namanya konsistensi komitmen. Biar konsisten, dia tuh tertarik iya terus gitu. Iya, betul. Makanya kenapa oleh sebab itu kita bisa mengajak mereka ketika tanya 1 kali, oh ya saya tertarik tuh. Nah, kemudian kita bilang, misalnya kita ngajak ngobrol nih, Bu, pernah nggak Anda mengalami tim Anda ketika Anda coba nge-push dengan target dinaikin, ternyata mereka malah down. Iya tuh, benar tuh. Nah, itu lebih gampang lagi tuh. Karena sudah 2 kali ya kan? Nah, tugas kita adalah membuat mereka konsisten untuk selalu mengatakan iya. Itu dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan sehingga mereka tuh konsisten buat jawab iya, tertarik. Jadi, dan sampai akhir gitu. Jadi kita bertanya, dia menjawab iya, kita cerita, bertanya lagi jawabannya iya, kemudian cerita lagi. Dan ini sering banget dipakai sama perusahaan asuransi. Ya, sama agen-agen asuransi pasti banyak banget menceritakan ini. Nah, ini ya. Nah, yang kedua adalah efek kelangkaan. Kelangkaan artinya ketika kita menawarkan sesuatu, kita harus barangnya terbatas atau waktunya terbatas, promosinya terbatas. Nah, ini membuat orang tuh mendadak menggebu-gebu pengen untuk ngambil itu. Jadi mulai ngerti nggak? Misalkan contoh, kenapa saya sering banget pakai harga super early bird, early bird, atau bahkan super early bird hanya untuk 2 orang gitu, atau super early bird untuk 3 orang. Itu makin nafsu tuh orang tuh. Karena nyiptain keterbatasan tadi. Jadi membuat orang tertarik gitu ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang di dalam kayak TikTok Shop atau Tokopedia, kadang-kadang mereka tulis tuh barang tinggal berapa lagi. Itu ada tuh tulisan tuh suka tuh warnanya merah lagi. Nah kenapa nggak warna hitam? Kalau hitam samar. Kalau dibuat merah orang jadi aware. Nah itu artinya dia mainkan efek kelangkaan gitu. Atau juga contoh lagi di internet dia mainnya gini, dikasih timer.
Betul. Nah, itu juga efek kelangkaan. Oh, oke. Gitu ya. Kayak flash sale gitu juga ya, Coach? Ada yang berapa menit gitu Iya. kan, membayar berapa, itu efek kelangkaan diciptakan Oke. ya. Nah, berikutnya adalah efek cermin. Mm-mm. Efek cermin adalah, ini teknik NLP banget, adalah teknik matching dan mirroring. Hmm. Misalnya contoh, kalau kita mau mendekati seseorang, kalau kita pakai baju yang warnanya cenderung sama, lebih gampang dideketin. Hmm. Saya pernah tuh ngalamin tuh, jadi misalkan lagi deketin customer, nggak sengaja saya pakai baju warna yang sama, loh ternyata orangnya jadi lebih cepat akrab. Oh. Nah, atau contoh, dari satu suku yang sama, satu agama yang sama, satu industri yang sama, itu adalah efek cermin. Itu bisa dijadiin topik pembahasan di awal mungkin. Betul. Atau bisa juga saya melakukan matching mirroring. Jadi gerakan dia melakukan gerakan gini, kemudian saya melakukan gerakan yang sama. Itu adalah efek cermin. Oke. Makanya orang cenderung gini ya pada dasarnya. Orang tuh lebih suka sama dirinya sendiri sih pada dasarnya. Jadi ketika ada orang yang sama sama dia, dia akan merasa, ih kayak gue ya. Nah itu. Oh. Iya. Bener nggak? Iya. Kan orang kan merasa, ya orang baik yang ganteng, yang kurang ganteng, yang cantik maupun kurang cantik, dia akan mengatakan, ih gue sesuatu kan. Ketika ada orang yang sama, ih kita sama ya. Nah, Iya. Makanya ada yang bercanda kan ada efek couple. Efek couple juga sama. Nah ini yang masuk efek cermin. Oke. Dapat ya? Iya. Berikut masuk yang keempat. 4 adalah prinsip otoritas. Orang cenderung percaya dengan orang yang pakai seragam. Gimana tuh, Coach? Nah, contoh, ketika kita datang dan orang itu pakai baju dokter, kita cenderung setuju kan sama dokter? Iya. Otoritas. Oh. Orang pakai baju seragam tentara, kita cenderung setuju. Iya. Nah, itu otoritas. Contoh lagi, gitu ya, contoh. Kemarin saya lagi ngobrol dengan seseorang, ketika lagi ngobrol-ngobrol dengan seseorang, orang itu tahu saya latar belakangnya, saya belajar hal tertentu, ya dalam keagamaan. Lucunya mereka langsung berubah, respect-nya. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Jadi prinsip otoritas itu berguna. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Kayak kemarin deh, kita meeting dengan salah satu customer, masih ingat nggak? Salah satu perusahaan insurance. Kita nggak perlu nyebut namanya kan? Lucunya ketika mereka meeting, ketika mereka ngeliat saya ada di YouTube, apa yang terjadi? Dia bilang, ih saya ngeliat Coach Arif di YouTube loh. Iya. Terus berubah kan orangnya? Iya. Nah itu. Oh, iya ya, oke. Nangkep ya? Iya. Jadi kenapa kita bikin YouTube? Alasannya jelas ya. Kita adalah memakai prinsip otoritas. Masih menarik ya? Oke. Nah, yang terakhir adalah framing positif dan kontras. Jadi, pernah perhatiin nggak ada jualan barang gitu ya, dengan harga tertentu, katakanlah harganya 60.000. Oke. Cukup tambah 5.000 saja, Anda sudah mendapatkan paket lebih lengkap. Pernah. Dan kita cenderung membeli yang 60.000, yang lebih tambah 5.000 kan? Iya. Ya karena itu. Oh. Karena sudah ada kontrasnya dan ada positifnya, bahwa barang itu jadi segini, tinggal tambah segini, dapatnya segini. Nah, itu rumus yang dipakai. Begitu juga kita mau melakukan penawaran kepada seseorang. Jadi ketika kita mau menawar seseorang, harganya katakanlah 100.000, Anda cuma nambah 10.000, Anda dapat apa? Sadar nggak yang dilakukan sama kayak KFC, kayak apa lagi, Texas, kayak apalagi ya makanan AW dan sebagainya, mereka cuma nambah 5.000 perak, terus dapat apa? Oh iya. Nah, ya nggak? Iya. Nah, itulah konsep yang dipakai. Oh, nge-framing padahal ya memang kayak buat nambah value aja gitu. Betul. Kayak contoh lagi nih, contoh ya. Kemarin saya ada bicara dengan seseorang juga, saya bilang, dan nanya sama saya, Coach, saya perlu pelatihan apa ya? Dia bilang gitu kan. Saya bilang, Pak, kalau menurut saya ya, Bapak cocok pelatihan ini di Singapura. Dicari sama dia. Harganya berapa? Harganya cuma $39. Oke. $39. Oke. Terus kemudian tahu nggak? Pak, jangan yang 39. Cari yang lebih tinggi. Dicek sama dia harganya.
Begitu 39, dicek level 2, harganya cuma 60. Level 3 yang paling atas, VIP, dapat harganya cuma 100 sekian dolar. Nggak sampai 200, sampai 130, 140 dolar. Dan dapat paketnya banyak banget. Duduk paling depan, dapat paket banyak. Ya pasti orang itu milih itu. Iya. Nah itu maksud saya. Inilah framing positif dan Kontras. Oke, berarti konteks dari kontras ini tuh sebenarnya kayak yang membandingkan. Oh, iya. Sama ini nih, kayak jualan tiket konser. Kan juga pakai ini. Oh, iya. Dapat ya? Iya. Jangan cuma hanya seatnya doang yang di depan, tapi dikasih apa, itu dampaknya luar biasa. Nah, itu yang disebut namanya framing positif dan kontras. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Ini tuh 5 prinsip psikologi selling yang benar-benar bisa teman-teman sales di luar sana tuh pakai langsung untuk meningkatkan penjualan nih. Karena kita nggak bakal tahu gimana customer akan nerima kita. Bahkan yang tadi prinsip pertama aja, itu bisa komitmen dari customer tuh langsung jawab iya, dan bisa jadi 5 menit aja udah closing loh. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan teman-teman nih bingung cara nggunainnya atau contoh-contohnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.